Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Ali Fitra dengan NIM 23145, kelas Jarkom Jaringan Komputer C, dengan dosen pengampu yaitu Pak Iwan, akan melakukan record video tugas. Untuk tujuannya, latihan 1 itu memeriksa header dalam frame Ethernet 2, yang kedua itu menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Kita langsung ke kebutuhan perangkat: 1 PC Windows dengan akses internet dan Wireshark yang telah diinstal. Untuk Wiresharknya telah saya install di sini. Selanjutnya yaitu memeriksa konfigurasi jaringan dari PC Anda dengan menggunakan command prompt. Kita ketik config all, ipconfig ya, all. Sebentar, salah penulisan. ipconfig all seperti ini akan muncul. Di instruksinya itu Ethernet, adapter Ethernet ya. Tapi karena di sini saya menggunakan WiFi, jadi wireless dan adapter WiFi. Jadi kita nanti ngambil di sini, di bagian ini. Karena kalau pakai Ethernet, adapter Ethernet itu enggak ada yang WiFi jadinya. Selanjutnya yaitu memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Di sini kita harus menangkap ARP dan ICM-nya, filter dengan menggunakan suatu filter yang dilakukan terhadap Wireshark untuk menampilkan hanya protokol ARP dan ICMP. Jadi di sini kita klik Wi-Fi-nya, terus kita filter di sini ARP or ICMP seperti ini. Kita klik tanda panah. Nah, di sini kita tunggu ya. Di sini menampilkan menyoroti rincian frame untuk suatu request ARP. Nanti akan muncul rincian frame untuk balasan ARP. Jadi nanti ada 2 frame, yang satu untuk request, yang satu untuk reply. Kita tunggu di sini. Agak lama ya memang. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini frame-framenya. Selanjutnya kita meriksa isi 2 Ethernet header Ethernet 2 dan dari request ARP. Frame-nya tidak kelihatan. Destination address-nya itu mana? Oh, ini broadcast. Terus source address-nya itu ini Huawei Tech. Huawei Techno. Terus
frame internet frame tab-nya itu ini 0x0806. Datanya ARP. Oh, ini. Selanjutnya kita langsung ke soal. Apakah yang penting mengenai civil destination address? Untuk yang penting itu civil destination address itu berguna untuk mengetahui letak dari perangkat yang akan kita broadcastkan. Jadi jika kita tidak tahu alamatnya, kita akan kesusahan untuk mengirim data-data atau paket yang harusnya dikirim. Jadi intinya itu mengetahui letak dari MAC address suatu perangkat. Yang kedua yaitu mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama. Karena untuk mengetahui letak perangkat yang terhubung, itu kita harus mengirimkan broadcast dulu. Jadi semisal laptop saya ini, dia akan mengirimkan broadcast supaya kita tahu di mana letak dari WW yang wifi saya. Jadi intinya untuk mengetahui letaknya lah, makanya dikirimkan broadcast terlebih dahulu untuk mengetahui MAC address-nya. Sebutkan MAC address dari source frame pertama. Untuk MAC address dari source frame yang pertama itu ini. Sebentar. Oke, semua. Oh, ini broadcast yang dilakukan oleh Huawei Techno untuk mengetahui keadaan laptop saya, MAC address-nya. Jadi sebutkan MAC address dari source frame yang pertama yaitu B414E6E8-0E77E. Itu. Sebutkan yang keempat yaitu sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Untuk balasan ARP ini reply, terus vendor ID source dari source NIC. Untuk vendor ID OUI nya itu F4B301-0E8274. Untuk yang kelima, bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI. Untuk OUI nya itu berarti yang di reply ya. Untuk yang di reply itu F4B301. Dan untuk yang di source itu B414E6. Jadi 3 pasang awal. Untuk yang nomor 6 menyebutkan nomor seri NIC dari source. Untuk nomor serinya itu Intel garis bawah 0E.282.274 yang untuk yang reply.
Dan untuk yang broadcast itu Huawei Tecno garis bawah E8 20E 27E. Sekarang untuk latihan keduanya, Wireshark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Dalam latihan 2 akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture frame Ethernet lokal dan remote. Langkah yang pertama yaitu mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Jadi yang pertama itu kita lakukan lagi IP config tuliskan IP address dari default gateway ini. Untuk yang ini 192.168.66.89. Kita langsung salin saja ya. Sudah tersimpan. Yang kedua, mulailah menangkap traffic pada NC PC Wireshark dan mulailah menggaruk data. Jadi kita harus stop ini dulu aja. Kita keluar saja. Kita ulangi wifi. Sini tidak usah. Kita jalankan. Filter Wireshark untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Jadi kita filter ICMP. Kita klik tanda panah seperti ini. Anda dapat menggunakan filter sudah, menggunakan kotak filter sudah. Langkah keempat itu dari jendela command prompt ping default gateway dari PC. Oke, kita ke command prompt. Kita ping. Nah, seperti ini. Ini ping default gateway saya. Kita dilihat ya. Kita enter. Langkah 5 itu bisa dilihat yang ini ya. Langkah kelima itu stop capturing. Kita stop. Langkah ke-6 periksa request echo ping pertama dalam Wireshark. Panel daftar atas berarti ini. Yang tengah itu paket details, yang terbawah itu paket bytes. Dalam panel daftar paket berarti di sini klik yang pertama sudah. Anda akan melihat ping request pada info ini. Info ping request. Periksa baris pertama dalam panel rincian paket berarti yang ini menampilkan panjang dari frame. Sudah. Untuk langsung pertanyaan ya. Nomor 1, apa MAC address dari NIC PC?
Untuk MAC addressnya itu F4 B301 0E 8274. Untuk pertanyaan kedua, apa MAC address dari default gateway? Untuk default gateway itu B BA FE D3 FD BF 9E. Untuk MAC addressnya yang ketiga sudah Ethernet. Jenis frame apa yang ditampilkan itu 0x0800 sesuai yang di sini ya. IP4 V4 IP V4 protokol. IPv4 protokol. Pertanyaan selanjutnya itu IP address dari source dan destination. Untuk IP source-nya itu ini ya, 192.168.66.172. Untuk IP address destination-nya 192.168.6689. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot. Untuk kelengkapannya itu klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame hex dan ASCII dalam panel paket bytes. Klik baris kita ini ya. Terus internet control message, klik baris internet control message ini dalam bagian tengah dan backslash yang disorot dalam panel paket bytes. Bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot? Untuk dua oktet terakhir itu 68 dan 69. Untuk ininya dikonvert ke H sama I menurut ASCII-nya. Soal nomor 4 itu klik frame selanjutnya dalam bagian atas dan periksa frame echo reply bagian atas, echo reply ini. Ingat karena address adalah masukkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Masukkan device dan MAC address. Device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination. Untuk MAC address-nya itu device dan MAC address-nya itu Intel garis bawah 0E.282.274 device-nya. Untuk MAC address-nya itu F4.2B3.201.20E.282.274. Itu kalau sebelumnya kan ini. Ya. Itu
hijau ya, menangkap paket host jauh. Klik icon start capture di sini, continue without saving, buka command prompt, www.cisco.com. Oh, ping itu kita enter. Sudah terima ya. Tutup jendela, hentikan penangkapan paket, terus periksa daftar baru dalam panel daftar paket ini. Langsung ke pertanyaan 1. Dalam frame request echo ping pertama ya, request mana yang menggunakan MAC address source and destination. Untuk yang source itu MAC addressnya itu F4 B3 01 0E8274. Untuk destinationnya BA FE D3 FD BF 9E. Selanjutnya untuk IP, sebutkan IP address, source, dan destination yang terkandung dalam field data dari frame. Untuk yang request ya, untuk request itu source-nya 192 168 66 172. Untuk destination-nya 184 124.26.109.36. Request. Nomor 3, bandingkan address ini dengan address yang diterima dengan langkah 6. Address yang berubah yang hanyalah IP address destination. Mengapa IP address atau enggak gini, biar enggak kita ping yang Cisco, sesudah itu kita ping yang MAC address. Nah, sudah. Jadi yang 3 ya, pertanyaan 3 itu berarti yang dari yang ini ya. Ya benar. Untuk menjawab pertanyaan 3 itu MAC address kan ada di area lokal saya, jadi nggak akan berubah karena berasal dari router wifi yang saya pakai. Jadi saya akan mengirimkan paket dari router saya. Jadi kalau saya ingin mendapatkan MAC address di www.cisco paket itu, saya harus berada di dalam jangkauan lokal area networknya. Jadi saya nggak bisa mendapatkannya. Apalagi kan saya nggak tahu server yang mana yang saya ping. Nah, beda cerita kalau yang apa namanya, yang MAC address kan default gateway saya itu kan ada di dalam laptop saya. Jadi MAC addressnya itu tetap ini. Intinya sih saya MAC address saya dan MAC address Cisco itu beda halnya kalau IP ya. Kalau IP itu memang berubah setiap saat, setiap server di internet, jadi memiliki address yang berbeda-beda. Misal saya punya
192.168.66.172. Sedangkan IP address yang di Cisco itu 168.184.26.109.36. Jadi IP-nya itu bisa berubah-ubah. Intinya sih IP address itu untuk jaringan internetnya, jadi bisa berubah-ubah setiap saat. Nah, beda halnya dengan MAC address. MAC address itu bisa dibilang fisiknya lah, ya, jenis fisik dari router atau server yang saya pakai. Jadi ada di lokal area saja. Sudah sih kayak itu kurang lebihnya. Dan untuk soal yang nomor 4 itu Waisak tidak mengambilkan field preamble dari suatu header frame apa yang terkandung dalam. Kalau kenapa nggak ditampilkan itu karena preamble ini sendiri itu merupakan bagian lapisan fisik dan hanya untuk proses transmisi data dalam jaringan dan bukan untuk protokolnya. Jadi hanya mengirimkan biner seperti itu, seperti 1000101. Jadi untuk itunya cuman transmisi saja, untuk pengiriman saja, bukan untuk bukan untuk paketnya lah, kalau nggak keliru. Jadi kenapa nggak ditampilkan dalam Wireshark, itu akan menampilkan biner sebenarnya, dan itu tidak di pada bagian fisik. Jadi kalau Wireshark kan pada bagian jaringannya, protokol jaringannya. Kalau preamble itu pada bagian transmisi fisiknya saja. Kurang lebihnya seperti itu sih. Preamble itu bagian transmisi, sedangkan Wireshark hanya bisa menangkap pada bagian protokolnya saja. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.